Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 6 ingin menjelaskan tentang pemilu 1955. Sebelum itu, perkenalkan, saya Desi Kurniasi. Saya Olivia Ramadhani. Saya Ahmad Febriani. Saya Muhammad Nabis Nurdiansyah. Pemilu 1955. Pemilu ini merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Kalau dikatakan pemilu merupakan syarat minimal bagi adanya demokrasi. Apakah berarti selama 10 tahun itu Indonesia benar-benar tidak demokratis? Tidak mudah juga menjawab pertanyaan tersebut. Yang jelas, sebetulnya sekitar 3 bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam Maklumat 10 atau Maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta tanggal 3 November 1945 yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Kalau kemudian ternyata pemilu pertama tersebut baru diselenggarakan hampir 10 tahun setelah, kemudian tentu bukan tanpa sebab, tetapi berbeda dengan tujuan yang dimaksudkan oleh Maklumat 10. Pemilu 1955 dilakukan 2 kali. Yang pertama pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Yang kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Dalam Maklumat 10 hanya disebutkan bahwa pemilu yang akan diadakan Januari 1946 adalah untuk memilih anggota DPR dan MPR. Tidak ada konstituante. Keterlambatan dan penyimpangan tersebut bukan tanpa sebab pula. Ada kendala yang bersumber dari dalam negeri dan ada pula yang berasal dari faktor luar negeri. Sumber penyebab dari dalam antara lain ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan pemilu, baik karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan negara. Dan tidak kalah pentingnya, penyebab dari dalam itu adalah sikap pemerintah yang enggan menyelenggarakan perkisaran atau sirkulasi kekuasaan secara teratur dan komparatif. Penyebab dari luar antara lain serbuan kekuatan asing yang mengharuskan negara ini terlibat peperangan. Tidak terlaksananya pemilu pertama pada bulan Januari 1946 seperti yang dinamanatkan oleh Maklumat 3 November 1945. Paling tidak disebabkan 2 hal. Yang pertama, belum siapnya pemerintah baru, termasuk dalam penyusunan perangkat UU Pemilu. 2. Belum stabilnya kondisi keamanan negara akibat konflik internal antar kekuatan politik yang ada pada waktu itu. Apalagi pada saat yang sama gangguan dari luar juga masih mengancam. Dengan kata lain, para pemimpin tidak disibukkan oleh urusan konsolidasi. Namun, tidaklah berarti bahwa selama masa konsolidasi kekuatan bangsa dan perjuangan mengusir penjajah itu, pemerintah kemudian tidak berniat untuk menyelenggarakan pemilu. Ada indikasi kuat bahwa pemerintah punya keinginan politik untuk menyelenggarakan pemilu. Misalnya adalah dibentuknya UU nomor 27 1948 tentang pemilu yang kemudian diubah jadi UU nomor 12 tahun 1949 tentang pemilu. Di dalam UU nomor 12 1949 diamanatkan bahwa pemilihan umum yang akan dilakukan adalah bertingkat atau tidak langsung. Sifat pemilihan tidak langsung ini didasarkan pada alasan bahwa mayoritas warga negara Indonesia pada waktu itu masih buta huruf, sehingga kalau pemilihannya langsung dikhawatirkan akan banyak terjadi distorsi. Kemudian pada paruh kedua tahun 1950 ketika Muhammad Natsir dari Masyumi menjadi Perdana Menteri, pemerintah memutuskan untuk menjadikan pemilu sebagai program kabinetnya. Sejak itu pembahasan UU Pemilu mulai dilakukan lagi, yang dilakukan oleh Panitia Saharjo dari kantor Panitia Pemilihan Pusat sebelum kemudian dilakukan ke Parlemen. Pada waktu itu Indonesia kembali menjadi negara kesatuan setelah sejak 1949 menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Setelah kabinet
Natsir jatuh 6 bulan kemudian, pembahasan RUU Pemilu dilanjutkan oleh pemerintahan Sukiman Wiljoso-Jojo juga dari Masyumi. Pemerintah ketika itu berupaya menggelarkan pemilu karena pasal 57 UU DS 1950 menyatakan bahwa anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Tetapi pemerintah Sukiman juga tidak berhasil menuntaskan pembahasan undang-undang pemilu tersebut. Selanjutnya, UU ini baru selesai dibahas oleh parlemen pada masa pemerintahan Wilopo dari PNI pada tahun 1953. Maka lahirlah UU No 7 tahun 1953 tentang pemilu. UU inilah yang menjadi payung hukum pemilu 1955 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dengan demikian, UU No 27 tahun 1948 tentang pemilu yang diubah dengan UU No 12 tahun 1949 yang mengadopsi pemilihan bertingkat atau tidak langsung bagi anggota DPR tidak berlaku lagi. Patut dicatat dan dibanggakan bahwa pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur, dan adil serta sangat demokratis. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik, akan lebih dari 100 daftar kumpulan dan calon perorangan. Yang menarik dari pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah Perdana Menteri dan Menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya. Karena itu, sosok pejabat negara tidak dianggap sebagai pesaing yang menakutkan dan akan memenangkan pemilu dengan segala cara. Karena pemilu kali ini dilakukan untuk kedua keperluan, yaitu memilih anggota DPR dan memilih anggota Dewan Konstituante, maka hasilnya pun perlu dipaparkan semuanya. Hasil pemilu 1955 untuk anggota DPR. Yang pertama, Partai Nasional Indonesia memiliki 8.434.000 suara. Yang kedua, Masyumi memiliki 7.903.000 suara. Yang ketiga, Nahdlatul Ulama memiliki 6.955.000 suara. Yang keempat, Partai Komunis Indonesia memiliki 6.179.000 suara. Yang kelima, Partai Syarikat Islam Indonesia memiliki 1.091.000 suara. Yang keenam, Partai Kristen Indonesia memiliki 1.003.000 suara. Yang ketujuh, Partai Katolik memiliki 770.000 suara. Yang kedelapan, Partai Sosialis Indonesia memiliki 753.161 suara. Yang kesembilan, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia memiliki 540.000 suara. Yang kesepuluh, Pergerakan Tarbiyah Islamiyah memiliki 483.000 suara. Pemilu untuk anggota Dewan Konstituante dilakukan tanggal 15 Desember 1955. Jumlah kursi anggota konstituante dipilih sebanyak 520. Tetapi di Irian Barat yang memiliki jatah 6 kursi tidak ada pemilihan, maka kursi yang dipilih hanya 514. Hasil pemilihan anggota Dewan Konstituante menunjukkan bahwa PNI, NU, dan PKI meningkat dukungannya. Sementara Masyumi meski tetap menjadi pemenang kedua, perolehan suaranya merosot 114.000 suara dibandingkan suara yang diperoleh dalam pemilihan anggota DPR. Peserta pemilihan anggota konstituante yang mendapatkan kursi itu adalah sebagai berikut. Hasil pemilu 1955 untuk anggota konstituante. Yang pertama, Partai Nasional Indonesia memiliki 9.070.218 suara. Yang kedua, Masyumi memiliki 7.789.619 suara. Yang ketiga, Nahdlatul Ulama memiliki 6.989.333 suara. Yang keempat, Partai Komunis Indonesia memiliki 6.232.512 suara. Yang kelima, Partai Syarikat Islam Indonesia memiliki 1.059.922 suara. Yang keenam, Partai Kristen Indonesia memiliki 988.810 suara. Yang ketujuh, Partai Katolik memiliki 748.591 suara.
Yang ke-8, Partai Sosialis Indonesia memiliki 695.932 suara. Yang ke-9, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia memiliki 544.803 suara. Yang ke-10, Pergerakan Tarbiyah Islamiyah memiliki 465.359 suara. Periode demokrasi terpemimpin. Sangat disayangkan, kisah sukses pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan pemilu kedua 5 tahun berikutnya. Meskipun tahun 1958 pejabat Presiden Soekarno sudah melantik panitia pemilihan Indonesia II. Yang terjadi kemudian adalah berubahnya format politik dengan keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959, sebuah keputusan Presiden untuk membubarkan konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945 yang diperkuat angan-angan Presiden Soekarno menguburkan partai-partai. Dekret itu kemudian mengakhiri rezim demokrasi dan mengawali otoritarianisme kekuasaan di Indonesia yang meminjam istilah Prof. Ismail Suni. Sebagai kekuasaan negara bukan lagi mengacu kepada demokrasi by law, tetapi demokrasi by decree. Otoritarianisme pemerintah Presiden Soekarno makin jelas ketika pada 4 Juni 1960 ia membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Setelah sebelumnya Dewan Legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak dengan senjata Dekret 5 Juli 1955 membentuk DPR Gotong Royong atau DPR GR dan MPR sementara atau MPRS yang semua anggotanya diangkat Presiden. Pengangkatan keanggotaan MPR dan DPR dalam arti tanpa pemilihan memang tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena UUD 1945 tidak membuat klausul tentang tata cara memilih anggota DPR dan MPR. Tetapi konsekuensi pengangkatan itu adalah terkooptasinya kedua lembaga itu di bawah Presiden. Padahal menurut UUD 1945 MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi sedangkan DPR neben atau sejajar dengan Presiden. Sampai Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS melalui sidang istimewa bulan Maret 1965, ketetapan XX1V MPRS 1967. Setelah meluasnya krisis politik, ekonomi, sosial pasca kudeta G30 SPKI yang gagal semakin luas, rezim yang kemudian dikenal dengan sebutan demokrasi terpemimpin itu tidak pernah sekalipun menyelenggarakan pemilu. Malah tahun 1963 MPRS yang anggotanya diangkat menetapkan Soekarno orang yang mengangkatnya sebagai presiden seumur hidup. Ini adalah satu bentuk kekuasaan otoriter yang mengabaikan kemauan rakyat tersalurkan lewat pemilihan berkala. Baiklah, cukup sekian penjelasan kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.